being recorded. Al-Qadar. Ya, saya bacakan satu kali, nanti bersama-sama mengikuti. Satu kali dari ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. 1, 2. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. 1, 2. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. 1, 2. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. 1, 2. Tanazzalul Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Satu itu bersama-sama dengan sadaqallah. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Imas atas pembelajarannya tilawah dengan nada ros. Barakallahu fiik. Selanjutnya kepada Bunda Penti untuk menyampaikan tafsir ayat Al-Qadar. Kepada Bunda Penti dipersilahkan. Kemarin Al-Bayyinah belum nyelesain Bunda, nggak apa-apa. Oh iya. Ya maaf silakan, saya lupa. Selesaikan dulu Bunda, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kita langsung ya pada tafsir surat Al-Bayyinah ayat ke-6 kemarin yang belum. Innalladzina kafaru, sesungguhnya alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, dari golongan ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, mereka ada dalam neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, ulaika, mereka itulah, hum, mereka syarrul bariyah, jadi seburuk-buruknya makhluk. Nah, Allah menyebutkan bahwa mereka itu tadi ya seburuk-buruknya makhluk karena Allah sudah memberikan segala macam nikmat untuk mereka. Allah sudah memberikan kesehatan, akal yang cerdas, tapi mereka tetap tidak mau menyembah Allah. Bahkan sebagian dari mereka justru menyembah makhluk. Misalkan menyembah setan ya, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah patung, ada yang
menyembah patung sapi misalkan dan sebagainya. Sehingga Allah mendudukan mereka itu walaqad zara'na li jahannama katsira, dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka jahanam itu katsiran minal jinni, jadi banyak dari golongan jin wal insi dan manusia, lahum mereka itu memiliki kulubun hati la yafqahuna biha, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun, mereka juga memiliki mata la yubasiruna biha, tetapi matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum azanun, mereka juga memiliki telinga la yasma'una biha, tapi mereka telinganya tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum azal, bahkan mereka lebih sesat dari binatang. Jadi setelah Allah memberikan karunia ya, misalkan diberikan berbagai nikmat, tetapi setelah Rasulullah datang, setelah bukti nyata datang, mereka tetap tidak mengimani Muhammad sebagai nabi, dan juga tidak mau beribadah kepada Allah. Malah mereka, misalkan orang Yahudi menganggap Uzair anak Allah, orang Nasrani menganggap Isa ibnullah atau anak Allah. Nah, sehingga seperti itu kondisinya. Kemudian di sini selanjutnya di ayat ke-7, di ayat ke-7-nya mana ayat ke-7? Oh ya, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, ulaika, mereka itulah mereka khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Nah, jadi ini kebalikan dari yang tadi ya kedudukannya. Jadi innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, ulaika, mereka itu khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang bertauhid, mereka yang beriman, melakukan amal soleh, tunduk patuh kepada Allah, menjauhkan diri dari berbagai bentuk kemusyrikan, baik itu memusyrikan harta benda ya, kadang kita menduakan Allah dengan harta, dengan jabatan, menduakan Allah dengan berbagai hal, kita berlindung kepada Allah. Nah, terakhir di sini jazauhum, balasan mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatu adnin, yaitu mereka memperoleh surga Aden, tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawah surga itu, al anhar, sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal ada di dalamnya. Radhiyallah, Allah meridoi anhum, terhadap mereka, waradu anhu, subhanallah ya, Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Zalika liman khasya rabbah, zalika, yang demikian itu, liman, bagi orang, khasya, yang merasa takut, rabbah, kepada Rabbnya. Allah ridho dengan mereka karena mereka taat kepada Allah, dan orang beriman pun ridho, puas dengan kenikmatan yang Allah berikan. Nah, ini karena ketika di dunianya khasya rabbah, ada rasa takut kepada Allah, merasa takut ketika meninggalkan kemaksiatan, merasa takut sehingga menjalankan berbagai ketaatan kepada Allah. Kita semua berdoa mudah-mudahan kita termasuk radhiyallahu an wa radu'an, Allah meridhoi kita dan kita pun ridho kepada Allah, menjalankan berbagai ketaatan kepada Allah dan meninggalkan berbagai kemaksiatan lillah, karena Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah tadi ya mengelompokkan kita ke dalam golongan orang yang Allah ridai dan kita juga ridha dengan segala sesuatu. Jazakallah khairan katsira Bunda Penti atas pemaparan tafsir dari Al-Bainah. Dengan demikian Al-Bainah sudah selesai ya. Selanjutnya kepada Kang Asep dipersilakan untuk podcast hadis sekalian syarahnya serta motivasi. Dipersilakan.
Oh, Billy. Billy. Bisa memikirkan malam-malam ini? Tentu. Mereka tidak akan membahayakan siapapun di sana. Kau benar. Kau adalah mainan paling sadar keamanannya pernah aku kenal. Kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Baik, kita langsung saja kepada hadis yang diambil dari kumpulan hadis-hadis karya Imam Nawawi, yaitu dari kitab Arba'in. Kitab yang mengoleksi, mengkodifikasiin, ada juga kitab Bukhari, ada kitab Muslim, ada Ahmad, Daud, Tirmizi, Nasai. Banyak sekali ya para imam hadis, namun yang terkenal itu 7 atau 9 imam. Adapun aplikasi hadis yang saya buka saat ini adalah pelita hadis yang di dalamnya berupa hadis-hadis dari kitab Arba'in. Aplikasi ini didesain sedemikian canggih ya, berbasiskan IT, karya santri Mahad ya, Sekolah Tinggi Persatuan Islam Garut. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama an Abi Hurairah. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Anin nabiyyi. Anin nabiyyi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Qala. Man nafasa. Man nafasa An mini. an mu'mini Kurbatan. Ini sepertinya sudah ya. Sudah, Kang. Oh, maaf, kita kembali lagi back ya, pojok kiri atas. Kemudian selanjutnya nomor 37, betul. Ya, Kang. Oke, ini lebih pendek ya. Ani Bani Abbas. Ani bin Abbas. Radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fima Bu Panti, ini selanjutnya setelah Pima apa ya? Yarwihi. Oke. Yarwihi an Rabbihi tabaraka wa ta'ala. Qala innallaha katabal hasanati wasayyi'at
wasayyi'at sayyi'at. Summa bayana dzalik. Tsumma bayyana dzalika. Aman. Faman. Amma. Amma. Bihasanatin. Bihasanatin. Falam ya'malha. Falam ya'malha. Katabahallahu. Katabahallahu. Indahu. Indahu. Hasanatan kamilatan. Hasanatan kamilatan. Wa in hamma biha. Wa amma biha. Fa'amilaha. Katabahallahu. Katabahallahu. Indahu asyra hasanati. Indahu asyara hasanati. Ila taba'i mi'ah. Saba'i mi'ah. Di'afin. li'afin Ila ab'afin. Afin. Athirotin. Kathiratin. Hamma. wa in Hamma. Bisayyi'atin. Sayyi'atin. Falam ya'malha. Falam ya'malha. Katabahallahu. Katabahallahu. Indahu hasanat. Indahu hasanatan kamilatan. Wa in hamma biha. wa in Hamma biha. Fa'amilaha. Fa'amilaha. Katabahallahu. Katabahallahu. Sayyi'atan wahidatan. Sayyi'atan wahidatan. Rawahul Bukhariyun. Rawahul Bukhariyun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Wa Muslimun dan Imam Muslim. wa muslimun dan imam Muslim. Ini setelah wa Muslim dibaca apa ya, Bunda Penti? fi Sahihima dalam kitab sahih keduanya. dalam kitab dalam kitab Fi hadhil huruf. bihadhil huruf Dengan lafaz ini. dengan lafaz ini Terjemah hadis. Terjemah hadis. Informasi dari Ibnu Abbas. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Radhiyallahu anhu, supaya Allah meridhai kepadanya. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meriwayatkan dari Tuhannya. Beliau meriwayatkan dari Tuhannya. Jadi ini sesungguhnya kalam Allah yang disampaikan melalui kalam Rasulullah ya. Tidak termaktub di Quran tapi langsung melalui lisan Rasulullah. Jadi kategori hadis qudsi ya. Iya. Tuhannya tabaraka wa ta'ala. Tuhannya tabaraka wa ta'ala. Firman-Nya. Firman-Nya.
Nah, ini langsung kata-kata Allah nih. Sesungguhnya Allah Sesungguhnya Allah Ya Allah telah menetapkan nilai kebaikan dan kejahatan. telah menetapkan nilai kebaikan dan kejelekan. Kemudian dia menjelaskannya. Kemudian Dia dia menjelaskannya. Maka barang siapa berniat mengerjakan kebaikan, Maka barang siapa Berniat mengerjakan kebaikan, tetapi tidak dikerjakannya, tetapi tidak dikerjakannya, Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jika ia berniat untuk berbuat kebaikan lalu mengerjakannya, jika ia berniat berbuat kebaikan lalu mengerjakannya, Allah mencatatnya sebagai 10 sampai 700 kali kebaikan. Allah mencatatnya sebagai 10 sampai 700 kali kebaikan. Atau lebih banyak lagi dari itu. Atau lebih banyak lagi dari itu. Jika ia berniat melakukan kejahatan tetapi tidak sempat mengerjakannya, jika ia berniat melakukan kejahatan tetapi ia tidak mengerjakannya, maka Allah mencatatkan padanya satu kebaikan yang sempurna. Allah mencatatkan padanya satu kebaikan yang sempurna. Jika ia berniat melakukan kejahatan lalu sempat mengerjakan kejahatan tersebut, jika ia berniat melakukan kejahatan tersebut, maka Allah mencatatnya sebagai satu saja kejahatan. maka Allah mencatatnya sebagai satu kejahatan. Baik sahabat partisipan Sagu Sapop yang dirahmati Allah. Hadis yang barusan kita baca bisa dicek and recheck ya, ditelusur di kumpulan hadis-hadis Imam Bukhari dalam kitab hadis Bukhari. Jadi nanti kalau ke toko, ke Gramedia, ke Gunung Agung boleh beli ya, boleh beli kumpulan kata-kata Nabi, kumpulan perbuatan Nabi, pembiasaan Nabi, kumpulan pembiaran juga Nabi. Ada yang dalam kitab Bukhari, ada yang dalam kitab Muslim dan sebagainya. Nah, kalau sudah beli Bukhari, maka periksalah nomor 6491, maka akan ketemu yang ini. Jadi nanti mengajarkan anak dan keluarga biasakan ya berbasis ilmu ya, artinya scientific approach ya. Jadi pendekatannya harus scientific ketika kita mendidik mengajar supaya terhindar dari aksi yang sesat bagi diri kita dan menyesatkan bagi objek didik. Maka proses pendidikan pengajaran harus disertai bukti-bukti kuat dari ayat Allah dan hadis Rasulullah. Jadi ke anak itu jangan langsung mendoktrin. Nah, saum Arafah 9 Dzulhijjah ya, besok pokoknya saum, mau enggak mau harus saum. Jadi ada dulu prolog, pengantarnya dulu. Kenapa harus saum gitu kan? Dan ada definisi-definisi ringan dulu. Mohon maaf dulu ya. Tunggu dulu. Ini lampu di rumah saya. Lampu di rumah sayanya padam. Tunggu dulu. Baik. Tadi sampai mana ya? Yang saum Arafah ke anak ada prolog dulu. Mengajarkan anak cara saum Arafah. Misalnya saum Arafah 9 Dzulhijjah. Kita buat definisi-definisi ringan dulu yang sekira bisa dipahami oleh dunia anak ya. Tunggu dulu ya. Break dulu ya, bentar ya. Saya mau masukkan token dulu ya. Mohon sabar.
Alhamdulillah sudah nyala. Mohon maaf, kita lanjutkan lagi. Saya buka lagi aplikasi hadis. Baik, ketika kita membelajarkan pendidikan syariat atau kesunahan Nabi berupa saum Arafah, misalnya 9 Zulhijjah, ke anak itu jangan langsung mendoktrin, mendikte. Nah, besok pokoknya harus saum ya, ikut abi, ikut umi, ikut ibu, pokoknya mama, ayah, semua saum tanpa terkecuali. Nah, jadi ya, kaget ya, psikologisnya harus disiapkan dulu, mentalnya harus disiapkan dulu, ilmunya disampaikan dulu, jangan langsung menuntut iman anak-anak tanpa diawali dulu dengan proses mengilmui gitu. Jadi keyakinannya keyakinan buta, keyakinan tanpa didasari oleh ilmu ya. Nah, kemudian ilmu tentang saum Arafahnya pahamkan ke anak. Apa itu saum Arafah? Apa itu Arafah? Buatlah definisi-definisi ringan yang sekira bisa dipahami oleh bahasa anak, dimengerti oleh dunia anak. Nah, Zulhijjah itu apa? Dikenalkan ya kepada anak penanggalan-penanggalan dalam Islam ya, penanggalan-penanggalan dalam almanak Hijriyah itu dikenalkan kepada anak ya. Dalam Islam itu kan penentuan untuk bulan-bulannya itu tidak ada pengkultusan tokoh atau individu. Tidak ada bulan Umar bin Khattab, tidak ada bulan Abu Bakar, tidak ada bulan tidak ada bulan Bilal bin Rabah. Ya, beda dengan bulan Masehi ya, Januari, kemudian Februari, itu kan diambil dari sembahan-sembahan dewa-dewa orang Roma, bangsa Roma, seperti Januarius, Februarius, Martius jadi bulan Maret, Aprilis jadi bulan April, bahkan Dewi Aprilia ya jadi bulan April, Maius jadi Mei, Junius jadi Juni, Sextilis, Quintilis ya, Septemberius dan lain sebagainya. Itu nama-nama dewa yang disembah oleh bangsa Romawi dulu. Nah, pas Nabi Isa lahir, ada orang ahli bid'ah sepeninggal Nabi Isa. Ahli bid'ah ini pelakunya suka nambah dan mengurangi aturan syariat, yaitu Paulus. Nah, si Paulus ini pelaku bid'ah setelah sepeninggal Nabi Isa itu. Diobrak-abrik lah konsep ketuhanan Nabi Isa yang tadinya tunggal la ilaha illallah qul huwallahu ahad dibuat jadi trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu dan Tuhan Anak. Jadi diubrak-abrik, dikacaukan konsep keagamaan, konsep syariat Nabi Isa yang sudah mapan dikacaukan. Nah, hasil pengacauan Paus ini terus berkembang dan akhirnya nyambung dengan kepercayaan Romawi yang tadi Januarius, Februarius, Martius, akhirnya tambah nyambung. Akhirnya terjadilah sinkretisme, percampuran ya, kepercayaan dari sana dari sini. Nah, berbeda dengan Islam. Islam itu kan tidak ada di almanak, di kalendernya bulan-bulan untuk mengkultuskan individu. Tidak ada bulan Abu Bakar, bulan Umar atau bulan Ali dan seterusnya ya. Nah, justru di Islam itu penanggalan bulan-bulan itu penamaannya disesuaikan dengan situasi kondisi musim saat itu. Misalnya Muharram. Muharram itu kan bulan pertama dalam Islam. Sebentar lagi ya setelah Idul Adha kita akan masuk bulan Muharram 1 Hijriah 1443 Hijriah. Jadi benar-benar hijrah ya. Nah, Muharram itu bulan yang diharamkan atau bulan yang dimuliakan. Maksudnya apa? Maksudnya di bulan itu diharamkan adanya perang, gencatan senjata lah. Jadi disisihkan beberapa bulan yang di dalamnya tidak boleh adanya peperangan gitu kan. Kemudian dimuliakan seperti yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 36. Lalu setelah Muharram kan Sofar. Ke anak itu dikenalkan, nah
setelah Muharram Sofar sebelum dinyanyikan bersama YouTube Muharram Sofar dan seterusnya, dikenalkan dulu Sofar itu apa. Sofar itu diambil dari kata asfar, artinya kuning ya, artinya kuning. Maksudnya adalah dedaunan di bulan itu menguning, jadi mungkin musim gugur lah gitu, kira-kira begitu. Lalu Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kemudian Jumadil Ula, Jumadil Tsani. Nah itu kan musim penghujan. Kemudian ada juga Jumad artinya beku, berarti kurang lebih musim es atau dingin ya, musim dingin. Kemudian Rojab, nah Rojab itu asal kata dari Rojbun itu dari azbun, artinya itu agung ya, demi keagungan Allah ya. Nah kemudian Rojab itu keagungan Allah yang telah memilih bulan itu sebagai bulan yang bersejarah, adanya Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha melintasi langit ya, 7 lapis langit. Nah kemudian ada Sya'ban ya, kaitannya dengan keagamaan ya. Kemudian ada lagi setelah Sya'ban Ramadan. Ramadan itu artinya debu ya, atau pokoknya polusi lah gitu, debu. Jadi asap yang berdebu ya. Artinya apa? Dosa umat Islam itu di bulan Ramadan akan dihancurkan seperti debu dengan ampunan Allah karena amaliyah di bulan Ramadan itu ya. Amal-amal hebat di bulan Ramadan, ngaji, qiyamul lail ya, tarawehan, kemudian saum ya dan sebagainya. Itu amal-amal penghancur dosa, sehingga dosa itu diibaratkan sebagai debu. Nah, Ramadan itu artinya debu. Kemudian setelah Ramadan Lebaran Idul Fitri Syawal ya, satu Syawal. Syawal itu artinya peningkatan ya. Jadi bukan malah tambah memble ibadah kita. Awal harus makin meningkat ya, bukan bebas merdeka dari tekanan ibadah di Ramadan. Nah, kemudian Zulqa'dah. Zulqa'dah itu ya santai, duduk ya. Karena di bulan ini kan adanya manasik haji ya. Jadi ya sekolah-sekolah aja udah mulai libur dan sebagainya. Di Arab maksudnya. Kemudian Zulhijjah apalagi bulan yang di dalamnya ada pelaksanaan haji. Zul itu memiliki, hijjah itu haji. Jadi bulan Zulhijjah itu yang sekarang kita jalani 9 Zulhijjah itu bulan yang di dalamnya memiliki pelaksanaan ibadah haji. Jadi itulah bulan-bulan dalam Islam dikenalkan ke anak. Nah, saum 9 Zulhijjah itu hadisnya, riwayatnya, informasinya ini loh, hadisnya riwayat anu. Nah, Ananda bisa menginstalnya hadis Nabi itu dari Play Store, misalnya Pelita Hadis atau kitab 9 Imam dan seterusnya. Jadi di hadis itu hadis qudsi ya, yang memuat kabar gembira dan harapan yang besar terhadap karunia dan rahmat Allah yang maha luas. Jadi ya, hadis itu memberikan harapan dan dorongan untuk bekerja keras dengan terus melakukan muraqabah ya. Yang muraqabah mendekatkan diri terus kepada Allah ya, taqarrub ya. Taqarrub salah satunya pelaksanaan ibadah kurban itu sebetulnya sebagai ikhtiar untuk muraqabah, untuk dekat kepada Allah ya. Nah, kemudian di hadis tadi kasih sayang Allah terhadap hambanya yang beriman. Itu sangat luas dan ampunannya menyeluruh. Sedang pemberiannya tidak terbatas ya. Jadi ampunannya menyeluruh, pemberian Allah tidak terbatas. Sinar matahari aja rahmannya Allah memberi ya. Pengasih itu kan ngasih. Nah, orang kafir aja, bahkan orang Islam yang ninggalin sholat subuh tetap dikasih matahari, tetap dikasih angin, oksigen, tetap dikasih udara bebas, tetap dikasih tumbuhan, oksigen dan sebagainya. Jadi itu rahmannya Allah, beda dengan Rohim. Rohim itu kasih sayang ya. Rasa sayang Allah dikhususkan saja, eksklusif ini untuk komunitas-komunitas beriman dan bertakwa. Jadi seperti kita kalau di Sunda marablauk ya, di kolam.
masih makan ikan di kolam, kita kan memelihara gurami ya. Tapi kan selain gurami itu mungkin ada kepiting, mungkin ada belut, mungkin ada katak. Ketika kita ngasih gurami, mereka juga ikut-ikutan mencicipinya. Nah itu rahmannya Allah. Rahmannya Allah, matahari orang kafir ikut mencicipi, oksigen orang kafir ikut menikmati, ya. Tapi kalau rohimnya Allah, kenikmatan surga itu khusus bagi yang beriman dan bertakwa saja. Yang kafir ya tereliminasi gitu. Nah di hadis tadi sesungguhnya apa yang tidak kuasa oleh manusia dia tidak diperhitungkan dan dipaksa menunaikannya. Allah tidak menghitung keinginan hati dan kehendak perbuatan manusia kecuali jika kemudian dibuktikan dengan perbuatan praktek. Ya, jadi misalnya mau berbuat baik, niatnya saja udah dicatat sebagai kebaikan. Apalagi niat itu ditindaklanjuti dengan aksi nyata, gila, gali ilmunya lalu amalkan ya. Nah, berbeda dengan niat jahat, misalnya punya divisi program dan planning itu mau memplanningkan besok korupsi gitu ke kas negara. Nah udah ada nih planning kejahatan, itu belum dicatat sebagai sebuah dosa sampai betul-betul besoknya melakukan atau tidak. Kalau besoknya kejadian maling, ngerampok uang rakyat, barulah tercatat sebagai sebuah kejahatan. Tapi kalau tidak terlaksana dengan berbagai sebab, ya tidak dicatat sebagai sebuah dosa. Jadi seperti itu. Berbeda dengan kebaikan. Besok mau tahajud besok mulai mau infak sedekah, besok mulai mau thalabul sebagai kebaikan. Nah, kemudian semakin besar tingkat keikhlasan, semakin berlipat-lipat pahala dan ganjaran. Jadi jangan bisnis pahala melulu ya, tapi rahmat Allah, ridho Allah itu yang kita harapkan ya. Diikhlaskan kualitas ibadahnya itu diperbaiki lagi ya, gerakan, bacaan ya, niat. Jadi 3 hal paling tidak sesuai enggak dengan contoh Rasul tata caranya. Yang kedua, ikhlas enggak nih? Yang ketiga, dasarnya iman bukan? Atau cuma ikut-ikutan? Saum 9 Zulhijjah itu cuma tradisi karena malu ke tetangga, ya malu ke anak dan sebagainya. Nah itu jangan sampai. Jadi dasarnya harus karena iman gitu. Kemudian ikhlas. Dan yang ketiga, tata cara saumnya dari mulai sahur sampai akhirnya maghrib berbuka harus sesuai kesunahan Rasul gitu, pembiasaan Rasul. Bahkan Rasul membiasakan sahurnya itu diakhirkan gitu, menjelang adzan subuh diakhirkan. Tidak dari awal-awal gitu, jam 2 udah sahur ya, waktu Indonesia bagian barat. Akhirnya keburu lapar, bahkan ngantuk, akhirnya bablas ya subuhnya. Nah kemudian buka puasanya balas dendam misalnya ya. Nah itu tidak sesuai sunnah ya. Maksud hati ingin membiasakan kesunahan Rasul saum Zulhijjah, tapi kaifiat tata caranya malah jauh dari pembiasaan Rasul. Nah itu hati-hati jangan sampai tebar cinta seolah paling cinta Rasul, tapi di akhirat malah tak berbalas dengan kecintaan Rasul, bertepuk sebelah tangan. Naudzubillahi min dzalik. Ini harus seimbang kecintaan kita dan kecintaan Rasul. Harus saling berbalas-balasan. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah. Ikutilah kebiasaan-kebiasaan Rasulullah. Sagu sapop, satu guru, satu pola pembiasaan. Setiap kita adalah guru bagi kita, setiap orang tua adalah guru bagi anak-anaknya juga. Setiap pribadi adalah guru bagi lingkungan sekitarannya. Guru itu perlu pola, perlu desain, perlu rancangan, dan satu pola pembiasaan itu yang terbaik yaitu pembiasaan Rasulullah ya. Sampai menguapnya aja diikuti ya. Rasulullah itu tidak ada pemimpin dunia yang sampai cuma ngangkat telunjuk aja pada saat at-tahiyat pada diikutin. Coba aja silakan observasi orang-orang sedunia kalau lagi sholat gimana at-tahiyatnya, ngangkat telunjuk, sekedar ngangkat telunjuk aja pada diikuti. Itu hebatnya Rasulullah.
mau masuk WC kaki kiri dulu, diikuti oleh semuanya. Bersin aja diikuti gitu kan. Tata caranya, kaifiatnya. Alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah ya. Tidak ada pemimpin dunia sampai hal-hal yang kelihatan sepelenya diikuti. Bahkan ibadah yang paling rahasia ML ya, hubungan suami istri, itu saja jadi kesunahan. Bagaimana adab-adab etika dalam ML, nah itu ada itu. Tentunya ya istri beliau lah yang paling tahu karena itu ibadah rahasia dan dilakukan dengan istri-istri beliau yang halal. Makanya kalau sahabat bertanya seputar ibadah rahasia hubungan pergaulan suami istri, Pak Sutri, maka yang jadi rujukan adalah Siti Aisyah dan istri-istri lainnya. Masa ke istri tetangga dan sebagainya kan enggak. Nah itu hebatnya Rasulullah ya. Kemudian bertekad dalam kebaikan dan mengamalkan. Baginya pahala 10 kali lipat sampai 700 kali. Bahkan sampai tak berhingga. Itu hebatnya kebaikan ya. Bertekad dalam kebaikan dan batal mengamalkannya. Baginya pahala 1 kebaikan. Ya. Kemudian bertekad dalam kejelekan. Sudah punya niat jelek. Lalu mengamalkannya. Dosanya cuma 1 kejelekan. Nah. Beda dengan kebaikan ya. Dan seterusnya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian tak henti-hentinya menyemangati diri saya dan sahabat agar segera menulis bagi yang belum, dan bagi yang sudah alhamdulillah ya boleh dikirim lewat email, boleh langsung ke blog Sagu Sapo. Nah, untuk ke blog Sagu Sapo segera kirim atau isi list emailnya ya. Sudah banyak yang mengisi list ya, alhamdulillah. List email ya, yang mengisi email. Nah, email itu akan jadi rujukan untuk undangan supaya diundang oleh admin blog ya. Nanti yang menerima undangan segera cek emailnya. Segera cek emailnya, kemudian kalau sudah ketemu surat dari Sagu Sapo, email dari Sagu Sapo, segera dibuka, kemudian diklik tombol oranye yang bertuliskan terima undangan ya. Kalau sudah demikian akan masuk ke blog Sagu Sapo, maka tinggal menulislah dengan mengklik tombol entry baru atau membuat postingan baru. Jangan lupa judulnya dan biodata si penulis, fotonya juga. Kemudian sisipkan kesan terdalam terhadap Sagu Sapo ya. Terhadap angkat aja Sagu Sapopnya, lalu sahabat-sahabat Sagu Sapopnya, foundernya dan sebagainya. Apapun yang terkait Sagu Sapop disisipkan di tulisan itu. Tulisannya bebas, mau puisi, mau cerpen, mau apa aja. Pokoknya bebas, artikel juga boleh. Nah, itu cuma disisipkan aja kesan terhadap Sagu Sapopnya, jangan tertinggal entah di paragraf awal atau di tengah-tengah atau di akhir atau di seluruh paragraf ada Sagu Sapopnya. Nah itu boleh ya. Sudah banyak yang bisa membuktikan ya. Alhamdulillah. Kemudian, halo, suara saya masih jelas? Masih. Oke. Kemudian yang sudah transfer, terima kasih. Saya udah pantau dari bendahara sudah mulai banyak ya. Banyak yang sudah transfer, tindak lanjuti dengan